Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami dari kelompok 6, saya Risha Nurjana dan juga rekan saya Rinrin Siti Nurhasana yang akan memaparkan tentang peranan dan fungsi keluarga dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dalam konteks keluarga, bagi mereka, memiliki anak berkebutuhan khusus diakui merupakan tantangan yang cukup berat. Tidak sedikit yang mengeluhkan bahkan bahwa merawat dan mengasuh anak berkebutuhan khusus membutuhkan tenaga dan perhatian yang ekstra. Karena tidak semudah saat melakukannya pada anak-anak normal. Namun demikian, hal ini dapat disikapi secara positif agar selanjutnya orang tua dapat menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengoptimalkan perkembangan dan berbagai potensi yang masih dimiliki oleh anak-anak tersebut. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Itu artinya anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus pada hakikatnya itu adalah ujian. Sama halnya dengan harta, mau itu banyak ataupun sedikit itu adalah ujian. Maka barang siapa yang menerima akan takdir Allah dan mampu bersabar, maka Allah limpahkan pahala yang besar. Fenomena konkret masa kini, mayoritas orang tua dan keluarga merasa rendah diri memiliki anak berkebutuhan khusus dan menganggap ABK sebagai aib yang tidak ingin diketahui banyak orang. Begitu juga perihal pendidikan, baginya tidak terlalu diperhatikan oleh keluarga karena merasa begitu dibutuhkan untuk mendapat pendidikan. Merasa tidak begitu dibutuhkan untuk mendapat pendidikan. Padahal tercantum dalam Undang-Undang 1995 Alinea 4 dan Pasal 31 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Artinya, pendidikan dan pengajaran bukan hanya saja memberikan kepada warga negara yang normal, melainkan juga kepada warga negara yang memiliki kebutuhan khusus. Maka dari itu peranan orang tua adalah hal yang penting. Bagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan itu dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat. Berhubungan dengan hal itu, peran orang tua tidaklah hanya mendidik lingkungan saja, baik di sekolah maupun keluarga. Orang tua harus ekstra dalam mendidik anak terlebih lagi anak yang berkebutuhan khusus atau abnormal, yaitu anak-anak yang memiliki kekurangan baik secara fisik maupun secara intelektual. Menerima kondisi anak menurut Herdworth, efektivitas berbagai program penanganan dan peningkatan kemampuan hidup anak berkebutuhan khusus akan sangat ditentukan oleh peran serta dan dukungan penuh dari keluarga.
Sebab keluarga adalah pihak yang mengenal dan memahami berbagai aspek dalam diri seseorang dengan jauh lebih baik daripada orang-orang yang lain. Orang tua sudah semestinya menunjukkan sikap menerima kekurangan dan membantu anak untuk menyesuaikan diri dengan kekurangan tersebut. Peranan keluarga dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dari segi pendidikan, melatih dan mengajarkan kegiatan rumah pada anak mereka. Orang tua murid melakukan peran mereka dengan baik dalam mengajarkan anak mereka tentang kebersihan rumah, cara bekerja dengan baik dan kerapihan maupun kebersihan pada diri sendiri maupun anak mereka. Meskipun anak mereka lamban merespon pembelajaran yang diajarkan, tapi orang tua yang mereka kemudian dalam menerima kondisi anak, dukungan yang diberikan orang tua merupakan sumber dukungan yang utama bagi proses perkembangan anak berkebutuhan khusus di masa kanak-kanak. Adanya lembaga pendidikan formal yaitu sekolah luar biasa atau SLB tidak membuat keluarga khususnya para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus terpangku tangan dan menyerah tugas pendidikan semata-mata kepada pihak sekolah. Namun orang tua tidak hanya mengharapkan pembelajaran di sekolah saja, melainkan juga melatih dan mengajarkan kegiatan di rumah.